terlebih dahulu. Speaking kali ini itu tepuk fokus. Kalian tahu kan tepuk fokus kayak gimana? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Ibu di sini mempunyai dua gambar. Nah, gambar pertama ada yang tahu nggak pekerjaan apa ini? Nelayan. Kalau gambar kedua, Petani. nah kalian pernah nggak sih lihat pekerjaan ini di lingkungan sekitar kalian? Pernah. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya, menurut kalian Indonesia itu lebih banyak lautnya atau daratannya? Lautan. Oke, betul. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu kehidupan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, adapun setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk mengenal kondisi geografis Indonesia, memahami pengertian negara agraris dan maritim, serta mampu menjelaskan hubungan kondisi geografis dengan kehidupan masyarakat. Nah, oke, sekarang Ibu akan memaparkan sedikit materi mengenai pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi yang seperti Ibu katakan, hari ini materi kita adalah kehidupan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak Indonesia itu terletak di antara berapa benua dan berapa samudera? Maila? 2 benua dan 2 samudra. Sekarang siapa yang bisa sebutkan benua dan samudera apa aja itu? Ya, Maila lagi. Benua Asia dan Australia sama Samudra Pasifik dan Hindia. Oke. Jadi benar ya, Indonesia ini merupakan negara yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Adapun benuanya itu benua Asia dan benua Australia, dan samudranya itu ada Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, letak inilah yang membuat Indonesia itu memiliki wilayah yang luas serta banyak memiliki pulau. Selanjutnya ada Indonesia sebagai negara maritim. Nah, negara maritim itu adalah negara yang memiliki wilayah laut yang cukup luas dan kehidupan masyarakatnya itu banyak berkaitan dengan laut. Nah, Indonesia ini memiliki 17.000 lebih pulau dengan garis pantai terpanjangnya kurang lebih 95 km. Nah, laut kita ini kaya akan sumber daya ikan dan mineral. Selain itu, laut juga menjadi peranan penting bagi perdagangan dunia. Nah, sekarang ada yang tahu nggak contoh kegiatan maritim itu apa aja? Yang tahu bisa angkat tangan. Contoh kegiatan maritim itu apa aja? Ulan? Nelayan. Nelayan. Ada lagi? Petani garam. Petani garam. Oke. Jadi itu benar ya, contoh kegiatan maritim itu bisa seperti menangkap ikan, budidaya ikan, dan transportasi laut. Selanjutnya Indonesia sebagai negara agraris. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya itu bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencarian utama. Nah, hal ini juga didukung oleh faktor-faktor geografis, iklim, curah hujan, serta keadaan tanah yang subur yang membuatnya kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Nah, sekarang siapa yang tahu contoh kegiatan agraris itu apa saja? Selain diulang, ada yang mau jawab? Nia? Bertani padi. Dari padi. Hijau kita? Menanam sayur. Oke, menanam sayur. Jadi benar ya, contoh kegiatan agraris itu bisa seperti menanam padi, menanam buah dan sayur, dan berkebun. Selanjutnya ada hubungan kondisi geografis dengan kehidupan masyarakat. Nah, kondisi geografis ini adalah keadaan alam suatu wilayah yang meliputi laut, daratan, iklim, dan tanah. Kondisi geografis Indonesia juga mempengaruhi cara hidup dan pekerjaan masyarakat. Nah, adapun contoh pengaruhnya misalnya seperti laut yang luas, masyarakat itu banyak yang bekerja sebagai nelayan. Sedangkan tanah yang subur, masyarakat banyak bekerja sebagai petani. Dari perbedaan wilayah ini juga kita bisa lihat daerah pantai kebanyakan pasti nelayan, dan daerah pedesaan atau daratan itu pasti kebanyakan petani.
pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai sini, apakah semuanya sudah mengerti? Ya. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian membentuk 2 kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD dan tugas kalian itu adalah berdiskusi bersama teman kelompok kalian untuk menjawab LKPD tersebut. Kelompok 1. Oke, silakan kalian kerjakan LKPD tersebut dan pastikan semua anggota kelompok ikut berdiskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Ibu. Oke, waktu diskusi telah berakhir ya. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kedua kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok kita. Boleh 1 atau 2 orang. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kamu bersama kelompok. Baik, Bu, yang pertama itu ayo tentukan beri tanda pada jawaban benar atau salah sesuai pernyataan yang ada dan jelaskan alasannya. Yang pertama, Indonesia memiliki wilayah yang laut yang luas. Itu benar karena Indonesia negara maritim. Yang kedua, Indonesia
Kemudian sebagian besar wilayah Indonesia berupa dataran sehingga masyarakatnya banyak yang bertani. Berupa daratan sehingga masyarakatnya banyak bertani itu benar karena daratan cocoknya memang untuk bertani. Kemudian Indonesia tidak cocok untuk pertanian karena memiliki banyak pulau. Salah, justru karena banyak daratan itulah makanya cocok untuk bertani. Kemudian iklim tropis menyebabkan Indonesia sulit ditanami berbagai jenis tanaman. Salah, karena banyak tumbuhan yang bisa hidup di iklim tropis. Kemudian daerah daratan tinggi kurang cocok untuk pertanian karena tidak memiliki laut. Salah, karena dataran tinggi itu biasanya gunung dan memang cocok untuk pertanian. Kemudian perbedaan kondisi geografis antar wilayah dapat menyebabkan perbedaan mata pencarian benar karena masyarakat yang tinggal di daratan cenderung bertani dan yang di laut cenderung untuk menjadi nelayan. Kemudian banyaknya pelabuhan Indonesia berkaitan dengan kondisi wilayah laut yang luas. Benar. Karena wilayah laut yang luas makanya Indonesia banyak punya pelabuhan. Kemudian mengapa banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai nelayan? Karena letak geografisnya yang berada di sekitar perairan. Kedua, mengapa masyarakat di daerah pesisir lebih banyak bekerja sebagai nelayan dibandingkan petani? Karena wilayah tempat tinggalnya berada di dekat perairan, bukan pedesaan yang memiliki tanah yang subur. Bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Karena kondisi geografis yang berbeda, tentu saja tempat tinggalnya menjadi beda, sehingga pekerjaan juga berbeda dan mempengaruhi aktivitas masyarakat. Kemudian mengapa daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk pertanian sayur dan buah? Karena tanahnya yang subur bisa mendukung kegiatan menanam sayur dan buah. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi geografisnya? Akan kesulitan dan tidak mungkin terjadi. Misalkan masyarakat di daratan tidak mungkin menangkap ikan karena tidak ada ikan. Oke, tepuk tangan untuk Nia dan kelompok 1. Nia silakan dulu. Selanjutnya kelompok 2. Oke, jadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami akan presentasikan untuk yang ayo menganalisis. Soal pertama, mengapa banyak masyarakat Indonesia bekerja sebagai nelayan? Karena ada pantai. Yang nomor soal kedua, mengapa masyarakat di daerah pesisir lebih banyak bekerja sebagai nelayan dibandingkan petani? Karena nggak ada sawah. Bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Pengaruh kondisi geologi kehidupan adalah mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Kemudian, mengapa daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk pertanian sayur dan buah? Karena cuaca suhu yang mendukung untuk berkebun. Lalu, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi geografisnya? Akan terjadi ketidaksesuaian serta menyusahkan diri sendiri. Kemudian untuk ide yang ayo tentukan. Untuk yang pertama, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Benar, karena memang banyak laut di sekitar Indonesia. Kemudian Indonesia disebut negara maritim karena banyak hutan. Salah, karena yang disebut dengan negara maritim itu karena lautnya luas. Kemudian sebagian besar wilayah Indonesia berupa daratan sehingga masyarakatnya banyak bertani. Benar, Indonesia tidak cocok untuk pertanian karena memiliki banyak pulau. Salah, iklim tropis menyebabkan Indonesia sulit tanami berbagai jenis tanaman. Salah, daerah dataran tinggi kurang cocok untuk pertanian karena tidak memiliki laut. Salah, perbedaan kondisi geografis antar wilayah dapat menyebabkan perbedaan mata pencarian. Benar, banyaknya pelabuhan di Indonesia berkaitan dengan kondisi wilayah laut yang luas. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Laila dan kelompok 2. Oke, jadi dari hasil diskusi kalian itu jawabannya semua sudah benar ya. Jadi Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah aktif dalam berdiskusi. Nah, jadi dapat kita simpulkan juga negara maritim itu adalah negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Sedangkan negara agraris itu adalah negara yang kebanyakan penduduknya itu bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencarian utama. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, silakan kalian memberikan refleksi kalian pada halaman terakhir di LKPD
sekarang selanjutnya negara agraris. Siapa yang ingin menjelaskan apa itu negara agraris dan contoh kegiatannya? Dari kelompok sini mungkin? Oke, Maila. Untuk agraris itu karena Indonesia banyak sektor pertanian untuk usahaan. Untuk mata pencahariannya itu petani. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Oke, sebelum pembelajaran ini berakhir, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu.